Oke. Nah, jadi sebenarnya ini gue mau bahas bagian ini sih, yang code gitu. Kalau misalnya bagian ya nanti itu sebenarnya ada teorinya dikit. Cuma gue juga kurang tahu teorinya yang apa yang keluar. Cuma gue paling jelasin sedikit tentang teorinya di bagian codingnya gitu. Oke, jadi sebenarnya di vulnerability di smart contract itu kurang lebih seputar 5 ini doang sih. Reentrancy attack. Reentrancy attack itu berarti dia bisa call function lain ketika proses belum selesai. Kurang lebih gitu. Nanti gue jelasin maksudnya. Arithmetic overflow, underflow itu kalau overflow itu berarti kelebihan. Jadi kayak melebihi kapasitas apa sih sebutannya? Gue lupa apa sih namanya, astaga. Declare apa? Kalau misalnya kayak bentar. Gue lupa sebutannya. Kayak lebih tipe datanya gitu. Lebih kapasitas, tipe data, underflow itu berarti lebih kecil dari kapasitas. Nah, risiko randomness itu berarti angka random yang bisa ditebak. Core access control itu berarti bisa dibilang nggak ada modifier only owner ya atau semacamnya. Uncheck external calls itu misalnya penggunaan call atau send tanpa require atau pengecekan. Oke, kita kurang lebih ini. Terus contohnya, kalau langsung dari contoh harus lebih ngerti sih. Oke. Nah, misalnya, gue coba yang pertama tuh apa sih? Reentrancy. Reentrancy itu pakai calls ini. Nah. Oke. Nah, jadi reentrancy itu apa? Reentrancy itu kita bisa call function lain ketika proses belum selesai. Jadi biasanya itu dia tuh pakai dot call dan ketika ini dia kan nulis ya functionnya dia itu kan ini kan addressnya kita. Harus dari awal banget. Kayaknya dari PPT ada nih. Oke nih, misalnya ya. Dia itu ada call kan di sini. Message.sender itu kita, address kita. Ini maksudnya kita kontrak ini mau kirim value ini ngirim. Nah, di sini tuh maksudnya jumlah Ethereum yang mau dikasih. Nah, di sini address kita. Berarti function ini mau ngirim kita
sebanyak sekian Ethereum. Nah, kalau kalian lihat di sini kan kurungnya kosong ya. Kurungnya kosong, di sini juga kurungnya kosong. Nah, ini karena ditujukan ke orang. Jadi kan kita tuh bisa punya address untuk wallet, untuk dompet kita, tapi Solidity atau kontrak itu dia juga punya, ini kan sebenarnya kontrak nih. Nah, kontrak ini dia juga punya namanya address. Nah, jadi call ini bisa untuk mengirim uh, Ethereum ke orang, ke dompet orang atau ke kontrak orang. Nah, karena ini kosong, dia berarti ditujukan untuk ke dompet orang. Nah, masalahnya adalah kita bisa bikin misalnya gue coba ini deh bikin gimana ya enaknya. Oke. Ya, misalnya nama kontraknya itu ya tag ini. Nah, terus ini secara singkat aja ya. Harusnya sih kita nggak bikin secara teks sih. Cuma yang gue maksud itu kita bisa nge-call langsung internet aja deh. Call function. Oke, nah di sini, oh ini udah aman. Call address payable. Oke, ya enggak, ini bener. Jadi kalau misalnya kita mau manggil, nah kita mau manggil si kontrak ini kan, berarti nanti ini kita masukin addressnya si kontrak ini .call. Nah di sini tuh biasanya ada isinya, karena kita mau manggil kontrak, mau ngirim ke kontrak, tapi kalau kosong, itu ngirimnya ke wallet. Nah ini tuh masalah. Kenapa? Kalau misalnya kita nyoba pakai kontrak dan kita manggil ini punya function, dia kan balikin duit, bukan duit, Ethereum itu ke kontraknya kita, ya kan? Ke kontraknya kita. Nah, sedangkan ini tuh bentuknya kan kontrak, bukan wallet. Jadi dia tuh di di sini tuh dia kosong karena dia nggak nyebutin function apa yang mau dia mau kirim ke function apa gitu kan. Kalau misalnya dia bingung mau transfer kemana, bakal masuk ke fallback. Nah, fallback ini bentukannya mesti fallback kurung external payable. Nah, dalam ini terserah kita mau ngisi apa. Nah, dalam artian karena dia ngirimnya ke kontrak bukannya ke wallet, dia otomatis ngejalanin fallback yang isinya ini bisa berbahaya. Nah, berbahayanya misalnya apa? Ya udah kita berarti manggil nih, gue harusnya jelasin di sini. Nah, karena di sini dia bakal manggil-manggil terus, dia bisa kena DOS. Intinya kurang lebih kalau misalnya dia .call, itu dia setelahnya ini, kalau misalnya dia kosong, berarti dia kan harusnya ke wallet. Tapi kita bisa attack kalau kita manggilnya itu bukan pakai wallet kita, tapi kita pakai bikin kontrak sendiri yang manggil fungsi ini. Gitu. Nah, di sini cara mitigasinya, sebenarnya cara paling gampang itu mitigasinya enggak gini. Cara paling gampang, gua
copy. Cara paling gampang kan kita cuma bagian withdrawal doang kan. Nah, itu ada bagian, oke, bagian yang vulnerable. Oke. Nah, di sini kan call-nya. Nah, di sini cara paling aman kita nggak boleh pakai call. Jadi pakainya transfer. Jadi kalau transfer itu kita bakal current balance. Oke. Current VVIP dot transfer. Sorry, gua agak lupa. Transfer. Oh, gua udah buka sih. You capture it in a Nah. Oke, kalau transfer tuh tinggal titik dot transfer nge-like. Oke. Dot transfer jumlahnya berapa? Di sini kan jumlahnya dia mau masukin current balance kan. Berarti ya udah. Current balance. Nah, ini cara paling aman. Kenapa? Karena sebenarnya call itu dia bakal ngelakuin dulu baru dicek. Jadi di sini kalau cara yang dari yang salah, dia tuh bakal ngirim dulu nih ngirim ether dulu ke orang lain, baru dicek, require tuh untuk ngecek. Kalau misalnya berhasil, berarti ya udah, ya lanjut. Tapi kalau nggak berhasil, dia bakal nulis ini. Tapi kan berhasil atau enggaknya kan dia ngirim dulu kan. Nah itu tuh nggak secure. Itu nggak secure, makanya kita ganti pakai transfer yang ini. Kenapa pakai transfer? Transfer itu dia tuh udah ada kayak otomatisasi kalau gagal dia ngembalikin duitnya. Ethereum-nya dibalikin kalau gagal. Kalau gagal dia tetap nyimpen. Maksudnya tetap ngirim. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Berarti jadi transfer. Bentarnya ada yang bingung nggak? Masih bingung ya? Bentar. Gini. Nih. Misalnya ada kontrak A gitu ya. Isinya tuh ini. Nah, terus ini misalnya ada wallet address-nya X 123. Terus ini ada kontrak B. Nah, kontrak B ini dia nge-call si fungsinya ini. That's not. Fallback call. Done. So address.call value. Oke. Ini address si A berarti. Address si A. Call. Nah, ini kan tadi value.
Oke, nggak usah mati untuk call. Oke. Nah, fallback. External payable di dalamnya sini. Kita manggil trace a titik call terus functionnya. Ini misalnya nama functionnya a titik become VVVIP. Oke. Nah, jadi gini, kalau misalnya dia kayak gini, kan dia kosong ya. Kalau kosong ini, tujuannya dia tuh hanya untuk bisa nge-transfer ke wallet. Oke. Jadi kalau misalnya dia transfernya ke sini, bisa. Tapi kalau gua manggil, gua di sini manggil nih, a titik become VVIP, gitu ya. Ini bisa nih sebenarnya. Si B ini bisa manggil si A, tapi ini sebenarnya harus ini sih, bentukannya itu kayak import dulu, misalnya A, gitu kan. Import A. Nah, terus nanti dia bakal kayak import A-nya dan ngambil fungsinya si A. Fungsi A ini akan ada become VVVIP, bisa dibilang gitu. Nah, terus karena dia ini kosong, ini tuh sebenarnya dia nyari function. Kalau wallet kan emang gak ada function, ya kan? Berarti otomatis dia ngirim ke sini. Nah, kalau di sini dia nyari function yang namanya tuh nggak ada. Jadi namanya null gitu bisa dibilang. Nah, di kontrak B itu kan nggak ada function yang null, bisa dibilang gitu. Nah, karena nggak ada, dia bakal otomatis ngejalanin fallback. Dan fallback ini, dalamnya ini terserah kita mau apa. Nah, di sini gue manggil lagi nih. Manggil si function ini lagi. Nah, jadi dia bakal ngulang-ngulang terus kan. Kayak, dia bakal manggil ini, ngirim lagi ke sini, otomatis fallback, manggil lagi, become VVIP. Makanya jadi DDoS. Jadi orang yang sebenarnya mau yang sah, itu nggak bisa. Itulah kenapa call ini itu berbahaya, vulnerable. Itu sebutannya low level calls. Nah, tadi yang gua tulis tadi yang bentukannya A titik gitu, nih misalnya gini ya, A titik set value gitu kan. Ini namanya high level, dia lebih aman. Nah, tapi kan sebenarnya kalau di kontraknya kita ini kita udah pakai, jadi sebenarnya nggak masalah. Nah, masalahnya kalau dia low level, yang ini call. Nah, ini tadi kan kalau kita lihat kan dia kosong ya. Kalau yang punyanya dia, nih, dia tuh A titik call. Value ini kalau misalnya kita mau ngirim ether baru dikasih value something. Tapi kalau nggak ada langsung kurung kayak gini. Di dalamnya ini kita tuh sebenarnya harus ngasih tahu function apa yang mau kita panggil gitu kan. Dan ini panjang sebenarnya, panjang. Nah, tapi intinya kita mau manggil z value function. Nah, itu kalau kayak gini dia bakal aman masuk ke kontrak B. Nah, itu pun aman ya kalau misalnya emang kita punya nama function yang dia cari. Misalnya gue di sini punya function B, dia nggak ngapa-ngapain lah gitu kan. Nah, ini ya bentukannya panjang kayak gini, terus nanti dalam kurung gitu ya, B. Sebenarnya ini bentuk simpelnya banget kayak gini kurang lebih. Jadi dia manggil B. Nah, itu kalau ke sini baru aman. Nah, tapi kalau kosong dia amannya ke address wallet orang, bukan ke kontrak. Nah, kalau ke kontrak, karena nggak ada function yang namanya kosong, dia otomatis ke fallback, dan fallback ini kita bisa ngapain aja. Kita manggil-manggil functionnya terus. Nah, di sini kan dia bakal, apa ya, bisa dibilang belum selesai
dia masih ngecek, tapi dia udah manggil yang baru, masih ngecek, dia manggil yang baru, gitu terus kan. Nah, itu makanya kena DOS, gitu, kurang lebih. Gimana yang call ini masih bingung nggak? Intinya kalau call itu, dia bisa diakses nggak cuma dari wallet dompet, tapi juga bisa dari address kontrak. Dan kalau misalnya dia kosong kayak gini, dia tuh ditujukan ke address wallet. Nah, kalau misalnya kontrak yang ngirim, jadinya dia otomatis ngejalanin fungsi fallback dari kontraknya itu. Nah, itu bisa ngelakuin apa aja. Nah, bisa dibilang kayak manggil functionnya punya dia gitu kan. Nah, karena dia manggil-manggil terus, jadi kena DOS. Gitu. Itu namanya re-entrancy. Re-entrancy itu kayak masuk lagi. Re-entrance. Gitu. Call kayak gitu. Gimana? Apakah dia ngecek? Nggak ada. Oke, coba lanjut dulu kali ya. Lanjut dulu. Sisanya ada. Nah, ini overflow underflow ini gampang. Contohnya. Ini contohnya. Oke. Jadi kalau di sini kontraknya itu gimana maksudnya? Maksudnya adalah kita bisa deposit Ethereum bisa dibilang gitu kan. Nah, nanti kita bakal di sini dia ngecek dulu nih amount yang kita kasih sama nggak sama kita punya uang yang sebenarnya gitu kan. Jadi kalau misalnya uang yang kita sebenarnya punya itu melebihi maksudnya lebih sedikit dari angka yang kita kasih, dia nggak bisa. Jadi kita cuma bisa deposit sebanyak apa yang kita punya di wallet kita. Nah, di sini uncheck ini sebenarnya vulnerable. Ini uncheck juga, cuma yang gua pingin kasih tahu tuh di sini dulu. Karena di sini bagian underflow atau overflow-nya. Jadi di bagian withdrawal ini kan kita bisa ngambil ya. Nah, kita bisa ngambil sebanyak yang kita mau, kita tulis di sini. Nah, di sini dia uncheck. Uncheck itu berarti ini nggak dicek. Ini maksudnya apa? Ini tuh dia ngecek di sini ya, yang atas dulu, require. Jadi amount-nya itu harus lebih besar dari 0 dulu kalau kita mau ngambil. Withdrawal itu ngambil kredit. Amount-nya harus lebih besar dari 0 dulu. Terus juga kita ngecek apakah message to sender kan kita ya, apakah kita ini bisa dikurangin sama amount-nya gitu kan. Nah, kenapa uncheck? Karena inilah vulnerable-nya. Kalau nggak usah pakai uncheck, misalnya kayak gini. Nah, dia bakal otomatis. Jadi secara bahasa solid itu bisa otomatis. Kalau misalnya dikurangin nggak bisa, maka gagal. Tapi kalau dikurangin bisa, nah kan uncheck nih, berarti nggak dicek nih. Angkanya itu nggak dicek apakah dia menghasilkan angka negatif atau enggak. Nah, kalau misalnya menghasilkan angka negatif, jadinya itu underflow. Yang gue kasih tahu tadi. Underflow itu lebih kecil dari kapasitas data. Jadi misalnya kapasitasnya itu misal Win 256 gitu ya. Gue kasih contoh wallet kita, nggak kredit kita cuma kita punya 0 kredit gitu ya. Terus kita mau ambil sebanyak 1 gitu kan. Nah, tadi kan amount harus lebih besar dari 0. Berarti udah oke dong. Ya kan? Ini oke. Terus dia uncheck. Yang di uncheck itu apa? Kredit kita dikurangin sama dengan 0. Maksudnya itu kredit kita sama dengan kredit kurangi 0. Gini. Nah, kenapa uncheck? Ya, ini sebenarnya salahnya di situ. Jadi, gara-gara uncheck, hasilnya jadi berapa? -1, ya kan? Nah, jadinya, gara-gara angkanya ini -1,
dan angkanya yang dia pakai itu di sini kan Win 256 ya. Dia bakal ngembalikin angkanya tuh sebanyak Win 256 min 1 gitu. Jadi amount-nya itu, bentar, kok di sini kan kita deposit, oke, harusnya jangan yang withdraw, harusnya yang deposit. Kita kan mau masukin sebanyak-banyaknya, harusnya deposit. Oke, berarti kita punya kredit 0, kita mau deposit saat kita mau deposit. Nah, di sini tuh biar richer than owner lebih kecil dari 10.000 juta, dengan juta miliar, triliun, 10 triliun. Oke, deposit yang di mana lebih kecil dari 10T, tapi lebih besar dari owner punya kredit. Nih, jadi dia harus lebih kecil dari 10.000 juta miliar triliun ya. Nah, harus lebih besar daripada punyanya owner. Nah, kita bikinnya kayak gini, biar is richer-nya true. Ya kan, biar is richer true. Kalau kayak gini kan is richer true. Nah, berarti kita kan mau deposit. Deposit ternyata juga nggak dicek nih. Ya kan, angkanya tuh nggak dicek. Penjumlahannya apakah bisa lebih banyak dari amount yang kita punya. Dari message to sender. Ini gue kasih message to sender aja biar sama. Nah, ini message to sender 0. Terus kita deposit kan. Deposit 1 misalnya gitu. Oke. Nah, ini kan di sini dicek nih. Amount-nya harus lebih besar dari 1. Oke, berarti 2, katakan 2 gitu ya. Terus dia harus message to value sama dengan amount. Oke, message punya value sama dengan amount. Terus ditambah sama dengan. Oke. Aku udah jelasin di sini. Sorry. Nah, maksimal dari Win 256 tuh 2 pangkat 256 kurangi 1. Nah, misal balance-nya 0. Nah, kita mau withdraw 1 nih. Maka balance kita kan jadi 0 kurangi 1, ya kan? Oke, ini udah bagus banget. Dia ngebikin jadi underflow. Bahkan membalikin angka maksimal dari ini. Jadi dia bakal ngebalikin maksimalnya si ini. Nah, biar hasilnya di bawah 10 triliun, maka angka yang kita masukin itu ini. 2 pangkat. Jadi maksimal dari Win dikurangi 10 triliun. Gitu. Mitigasinya gimana? Ngilangin uncheck doang. Jadi pokoknya kalau ada uncheck, itu berarti nggak dicek angkanya bisa negatif atau enggak. Itu underflow. Kalau overflow, itu ya sama aja kayak kalau kita masukinnya, misalnya ini di max-nya kan max win gitu ya. Max dari win. Terus ditambah 1 gitu misalnya. Ntar kita malah dapatnya 0. Tapi kalau 0 kurangi 1, ini kalau uncheck ya. Jadi nggak dicek hasilnya bisa negatif atau enggak. Ini bakal menghasilkan max win. Gitu. Ini yang atas overflow, yang bawah underflow. Nah, ini bahaya dong. Jadi sebenarnya kebanyakan teori sih. Jadi ini bahaya. Kalau misalnya kita mau deposit gitu kan, ini kan Win 256 depositnya. Nah, ini kalau misalnya sebenarnya di sini ada require ini sih. Ini dia ngecek maksudnya value
Jadi kita punya value di wallet kita sama nggak sama amount yang kita mau masukin. Tapi kalau misalnya dua ini nggak ada, katakan ini aja nggak ada nih misalnya. Berarti kan yang penting amount-nya lebih besar dari 1 nih. Ya udah, ntar kita bakal nambahin kan sama amount. Nah, amount-nya kan tadi berapa? Kita masukin max win, ya katakan 2 pangkat sekian-sekian tadi, 256 kurang 1 tambah 1. Nanti jadinya kita punya balance-nya tuh malah 0. Kita malah punyanya 0, berarti kita masukin gede banget, tapi kita malah jadi 0, karena ngelebihin batas win itu. Tapi kalau ini, kebalikannya, kita kalau masukinnya minus 1, 1, dan jadinya kan kita punya amount, master to sender, kita punya amount sebelumnya kan 0. Dikurangi sama amount yang kita masukin tadi, 1. Jadinya kan minus 1. Jadinya ngebalikinnya, balance kita, jadinya max win. Maksimalnya dari win ini bisa nyimpan berapa banyak angka. Gitu. Cara amannya ini, ngilangin uncheck aja. Jadi kalian cara ngeceknya itu kalau underflow, overflow, kalau ada perhitungan matematika gini ya, kurang lebih mesti di bagian deposit, withdrawal, pembayaran, gitu-gitu kan. Nah, nanti kalian ngeliat tuh, penjumlahan pengurangannya itu udah ada uncheck atau belum. Dan kalau misalnya belum ya berarti itu bisa kena tag itu. Gitu sih. Ya, oke. Gimana? Oke, gue coba lanjut lagi deh. Habis itu arithmetic overflow, underflow udah. Insecure randomness ini lebih gampang lagi sebenarnya. Karena dia pasti dia pakai block dot, ya, antara block dot number, block dot timestamp itu sama aja. Jadi kayak dia tuh random sebenarnya. Tapi kan ini bisa dicek dalam artian ini tuh nggak serandom yang kita pikir. Karena kan dia ngitung waktu timestampnya kan. Nah, berarti ini secara logika ya. Kalau secara ngoding sih sebenarnya agak sulit. Tapi kalau secara logika, itu kalau misalnya kita mau biar menang nih, ini kan random generator, bikin random generator. Ini tuh intinya kontraknya itu buat roulette, jadi kayak gambling gitu. Nah, intinya angka randomnya ini harus sama dengan angka yang kita masukin biar menang gitu kan. Nah, angka yang kita masukin karena kita tahu dia pakai block.timestamp di modulo sekian. Nah, berarti kan ini tuh nggak random banget berarti kan. Dia tuh masih bisa diperkirakan. Bentar guys. Oke. Sampai mana tadi?
block to timestamp ya. Jadi ini random yang kurang aman. Block to timestamp, block to number itu juga bisa. Kok nggak salah di PP itu juga ada. Nih underflow, overflows ya. Di sini saya juga menjelaskan kalau dikurangin sama 1 dia bakal jadinya, nah arithmetic underflows case imagine you subtracting 1. Nah 0 dikurangi 1 dia bakal ngeluarin 255 maksimal dari win 8 gitu. Sedangkan kalau misalnya 256 ditambah 1 dia bakal ngeluarin 0 ngereset jadi 0 gitu. Terus nah randomness ini tuh misalnya ada block dot number gitu kan, berarti kan dia ngitung dari number dari block kan. Nah itu juga insecure randomness, random yang nggak aman gitu doang sih intinya. Ini penjelasan lebih lanjutnya di sini karena dia pakai block to timestamp. Terus juga ini sebenarnya ada call ini kan yang mau ngirim satu ether ke message center kan kita nih, ke kita, tapi dia nggak ada di sini, nggak manggil function apa-apa, berarti dia cuma ditujukan untuk ke wallet. Berarti kalau kita manggilnya pakai pakai kontrak, ini jadinya tadi apa reentrancy vulnerability gitu kan. Kita bisa dari fungsi fallback itu manggil yang lain-lain gitu. Oke, randomness udah. Access control ya ini aja deh dari sini. Access control ini juga, nah misalnya ada function yang penting-penting nih. Function yang penting itu biasanya ada burn itu berarti ngebakar atau ngehapus kontrak itu dari Ethereum. Terus juga ada misalnya function yang penting-penting tuh contoh-contohnya access, ini ada access control. Oh tapi ini beda kah? Kayak itu beda. Underflow. Kayak misalnya ini. Nope. Voting, harusnya di voting sih. Oh. Contoh. Nih misalnya punya gua deh ini. Nah, di sini only ownernya modifier. Nah, misalnya ini ada add candidate, menambahkan kandidat untuk voting. Ini sebenarnya logical aja sih. Pokoknya fungsi-fungsi yang penting kayak nambah kandidat kan cuma boleh oleh admin gitu kan. Tapi kalau misalnya ini nggak ada, only admin ini nggak ada. Nah ini jadi bahaya, namanya yaitu incorrect access control, karena dia nggak ada
akses kontrolnya, nggak ada yang mengontrol akses siapa aja yang boleh ngelakuin function tertentu gitu. Jadi kalau di sini ya misalnya untuk nambah kandidat gitu kan. Terus kalau contoh lainnya market, adakah di market? Ini nambah kandidat, join voting. Nah, reset voting gitu kan. Reset voting misalnya. Itu kan cuma boleh oleh admin. Makanya dikasih only admin. Only admin ini modifier. Modifiernya di mana? Di sini. Nah, modifier tuh biasanya isinya kayak gini sih. Require tuh berarti harus apa? Harus yang kiri. Kalau salah, dia ngeluarin yang kanan gitu. Message to sender, berarti kita nih harus sama-sama admin. Nah, admin itu apa? Admin itu sama dengan message to sender. Jadi, ini di dalam constructor. Constructor itu cuma dijalankan sekali ketika deployment. Jadi, pas pertama kali nge-deploy, anggapannya yang pertama kali nge-deploy pasti admin dong, gitu kan. Makanya, kita simpen message, address-nya si pertama kali yang nge-deploy ke dalam admin. Terus, di dalam modifiernya dia ngecek apakah orang-orang berikut yang make, yaitu message to sender ini, itu admin. Nah, gitu doang sih. Incorrect access controls. Terus kalau unchecked external calls itu misalnya, nah di sini ada contohnya. Oke, nah dia kan habis nge-send gini kan, habis nge-send sesuatu, dia tuh harus require. Jadi kayak yang tadi kan ada calls, gue lupa ke taruh mana. Ini kah? No. Oke. Nah, ini setelah call atau send itu sama aja. Itu harus ada require. Require apa? Di sini ada, misalnya ada boolean-nya di sini. Sebelumnya harus ada boolean, kayak yang ini juga. Oh, nope. Oke, harusnya di sini send this dot balance. Oke, ya, berarti harus dikasih boolean kayak gini. Terus baru address, call, ngirim, ya kan. Nah, habis itu harus dikasih require. Kenapa? Karena call ini kan dia ngelakuin dulu. Nah, tapi nggak ada yang ngecek apakah itu berhasil atau enggak. Nah, yang ngecek itu si ini. Jadi kalau misalnya dia berhasil, dia bakal nge-return boolean refund-nya ini. Kita simpan di refund ya. Boolean 1 itu kan true ya. Nah, jadi kalau misalnya require refund, berarti harus true. Kalau enggak, the fund is not given back. Jadi ini sebenarnya, kalau ini nggak ada, ya kan. Nah, ini bisa kena namanya unchecked external calls. Nama vulnerability-nya. Tapi kalau ada sekalipun, karena dia pakai call, dia juga nggak aman, gitu. Dia bisa kena reentrancy attack, gitu. Ya, jadi itu gambarnya dulu ini semua. Nah, sekarang gue mau bahas satu-satu aja dari atas sekarang. Cara bacanya gimana, terus cara taunya pinpointnya itu gimana. Oke, misalnya ini. Pertama ya udah pasti kita baca dulu. Di sini ada tipe data boolean namanya is richer. Oke. Public ini maksudnya setiap orang bisa ngecek gitu aja. Address, tipe datanya itu yang 0x, 1, 2, 3, 4, berapa lah gitu kan. Jadi itu tipe data sendiri, address, namanya owner. Oke, mapping ini sebenarnya bisa diabaikan dulu. Terus constructor, ini yang pertama kali dijalankan pas pertama kali ini di-deploy. Terus dia kan ngecek nih, oh ownernya itu si address yang pertama kali nge-deploy. Oke, itu kan aman. Terus balance of owner, berarti balance dari ownernya dikasih berapa nih? 1 juta, 1 miliar Ether. Oke, dikasih 1 miliar Ether.
masih belum ada yang salah, terus kita lihat sini deposit. Oke, ini berarti untuk deposit. Kita ngecek nih, oh dia udah ada pengecekan nih, amount yang dimasukin harus lebih besar dari 1 Ether. Terus dia ngecek lagi, oh kita punya uang atau punya Ether harus sama kayak amount yang kita mau masukin gitu kan, harus sama. Oke, nggak ada masalah. Terus, nah ini ada uncheck, ya udah ini berarti udah salah, ya kan? Karena disinilah pengecekannya, kita mau nambah amount, ya kan? Katakan kita nambah amount banyak banget, tapi kalau ngelebihin si 256, kita jadinya 0 balance kita, karena kan overflow ya. Nah ini ternyata, ya ini sama aja. Withdraw, oke udah ada pengecekan, tapi ini nggak ada, ini uncheck gitu kan. Berarti kalau misalnya minus 1, jadinya amount kita ngambil kredit itu banyak banget jadi ya. Gitu. Ya ini ternyata, biar kita bisa isi richer itu kan, kondisinya lebih kecil dari 10 triliun, tapi lebih besar dari balance dari master sender, ya kan. Nah kita lihat aja batas atasnya aja, yaitu 10 triliun. Ya udah, berarti biar kita bisa isi richer, kita withdrawal maksimumnya dari 256 dikurangin 10 triliun Ether gitu. Terus secara apa ya? Logikanya kayak gitu. Mitigasinya gimana? Ya ilangin uncheck dan gitu aja. Nah, terus oke, sekarang insecure randomness gitu kan. Baca lagi di atas, tapi karena ini udah ada block.timestamp, berarti kita udah tahu nih, ini masalah di insecure randomness yang nggak aman. Ternyata sini dia juga ada call. Nah, ini kan ada require ya. Setelah call ada require, atau setelah send ada require misalnya. Berarti dia nggak kena yang namanya tadi apa ya? Uncheck external calls. Dia nggak kena ini. Tapi dia tetap kena yang namanya reentrancy attack. Karena ya dia nge-call, dan kalau kosong berarti cuma bisa ke wallet dompet address. Kalau misalnya yang di call-nya itu si kontrak, dia bakal ngejalanin fallback function yang bisa ngejalanin ini terus misalnya sampai di OS, atau ya intinya itu nggak aman kalau pakai call. Oke, suggested mitigations-nya. Nah, di sini beberapa mitigasinya sebenarnya gini aja sih. Kalian tinggal pakai yang dari PPT. Randomness. Nah, ngomong aja gini. Pakai chainlinks pakai chainlinks random functions atau Fidus delay function. Jadi delay ini itu bisa dibilang ngedelay biar nggak usah gimana? Misalnya block.timestamp nih. Kita mikirnya, oh, gue masukin angka 4 karena sebentar lagi detik keempat, misalnya bisa dibilang gitu kan. Nah, ini dia di delay. Jadinya bisa aja ke delay 2 detik gitu kan. Jadinya detik ke-6. Jadi kan kita salah nebaknya. Kalau ini randomnya tuh udah yang nggak bisa udah aman. Jadi kita nggak bisa tahu randomnya itu berapa. Gitu. Nah, ini tadi yang call tadi ya. Kita ganti pakai transfer gitu aja. Call atau send kita ganti pakai fungsi transfer. Nah, kalau misalnya ada bentuknya kayak gini, bentuk transfernya kayak gimana, ya udah. Ini kan depan ini message to sender. Tinggal diganti payable message to sender titik transfer. Nah, ini transfer berapa? Lihat aja value-nya. 1 Ether. Ya udah 1 Ether. Gitu. Oh ya, pastikan juga kalau misalnya kita mau kita mau transfer Ether gitu ya, itu kan bisa ada logika untuk nambahin atau ngurangin balance-nya, ya kan? Nah, nih misalnya nih. Nah,
ini kan dia apa? Si message to sender menangnya di plus dulu, baru dilakuin ngirim ethernya gitu kan. Dan itu salah karena kalau ini gagal, ya kan? Ini gagal nih misalnya. Udah terlanjur di plus dulu menangnya. Nah, harusnya itu di bawahnya. Jadi kayak kita transfer dulu duitnya atau ethernya, berhasil baru message to sendernya di plus-plusin. Nah, kayak gini. Jadi kayak dibalik. Bentar, harusnya reverse kontak. Check effects interaction pattern. Oke. Nah ya. Terus logic error. Nah, ini kan logic error, berarti kita bahas logikanya ada yang salah atau enggak. Gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita baca, ya sebenarnya banyak banget sih. Cuma di sini ada logic error yang error banget. Yaitu, nanti kalian bakal ketahuan. Nah, ini kan ngevote ya. Kita ngevote. Setelah ngevote ini, kita ngeliat, oh, voter, nah, message sender, kita ini merupakan voter yang ada atau enggak. Kalau enggak, kita nggak boleh voting, gitu kan. Terus, dia ngecek juga, apakah udah dideklarasin yang menang siapa. Nah, kalau belum, baru bisa lanjut. Oh. Terus kalau misalnya di sini juga dikasih tahu kandidatnya, jadi nomor kandidat itu harus lebih besar dari 0, karena kan nggak ada kandidat 0 kan. Dan kandidatnya harus lebih kecil dari candidates count. Candidates count ini, kok kalian baca dari logikanya, itu tuh merupakan jumlah kandidatnya. Jadi harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari jumlah kandidat yang ada. Oke, masih aman. Terus ID-nya ini kita masukin. Jadi, nah, ID, message to sender, berarti address kita dimasukin ke dalam voters ID. Karena kalau udah voting, kita masukin ke dalam tabel voter, yaitu kita sebagai voter jadinya. Terus kita ngecek di sini juga kan, voters ID.voted itu false. Berarti kita, ini kan ID-nya kan ID kita kan tadi kan. Ini kan ID kita. Nah, kita sebagai voter udah voting atau belum? Kalau belum, baru boleh. Kalau udah, you already vote. Nggak boleh. Berarti harus belum kan? Tapi masalahnya, ketika kita udah voting, kenapa kita sebagai voter, voternya masih di false-in? Nah, jadinya kan kayak kita udah vote, tapi masih false. Logikanya enggak. Logikanya salah dong, error gitu kan. Harusnya kan ini true. Makanya ini gua tulis di bawah sini seharusnya. Tuh, ini harusnya jadinya true. Terus di sini juga. Nah, ini kok kalian baca lebih seksama lagi ya. Itu kan di sini pertama kan setup dulu nih. Di setup, oke, kita bikin press pull battle. Dia itu ada dia manggil press pull dulu. Terus dinamain namanya press pull tapi P-nya kecil. Participants ini di dalam ini sebenarnya ada 3 participants kontrak. Kontrak 1, kontrak partisipan 2, kontrak partisipan 3. Ini dia tinggal ngasih tahu dia bikin yang sama tapi P-nya kecil. Jadi kayak dikasih nama untuk kontraknya dia itu dengan partisipan 1, 2, 3 tapi P-nya kecil. Nah, habis itu di sini. Nah, message value-nya kan lebih besar dari sama dengan 9 gitu kan. Berarti butuh 9 ether. Nah, ini tuh harus at least 9 dan juga partisipan 1, 2, dan 3 ini masing-masing dikasih 5, 1, sama 3. Berarti udah ada 9 ether gitu kan. Nah, terus ternyata pas di sini, nah ini tuh tergantung ya, ini bisa jadi error atau enggak. Tapi di sini tuh dia minta lebih besar dari sama dengan 10 untuk menang. Check winner. Jadi untuk menang, si kandidat itu harus punya vote count lebih besar dari 10. Sedangkan tadi kan maksimal cuma 9 kan. Nah, ini tuh ada 2 kemungkinan. Makanya di sini gue tulis di sini.
Nah, jadi kalau misalnya condition. Nah, kita hanya partisipan 1, 2, dan 3 yang melakukan voting, nggak vote, maka tidak akan ada winnernya. Itu kemungkinan pertama. Terus yang ketiga, karena voted-nya selalu false, ya kan, berarti kita bisa voting terus kan, makanya bisa ngelebihin 10. Bisa ngelebihin 10, baru bisa menang itu gara-gara kesalahan logikanya gitu. Oke, itu yang voting. Rounding error, ini sebenarnya nggak ada error, dalam artian rounding di dalam apa sih namanya, smart contract itu kurang lebih sama kayak C. Jadi kalau int itu sama aja integer sih, itu sama aja. Jadi apa sih maksudnya? Jadi kalau misalnya integer 7/3, itu dia hasilnya tuh pembulatan ke bawah, bukan pembulatan ke atas. Maksudnya bukan angka aslinya atau bukan pembulatan ke atas. Dia misalnya 2,9, dia bakal ngeluarin 2, tetap 2. Nah ini tergantung penggunaannya ya. Itu bisa vulnerable, bisa enggak. Nah di sini tuh sebenarnya kita bukan untuk nyari vulnerability, tapi lebih yang kayak gimana biar kita, nah ini, biar koinnya tuh hasilnya 1367. Ini sebenarnya bisa pakai matematika aja. Kalau kita mau 1367, berarti kan, nah rumus koin itu, nah ini dari sini ya, value-nya dikali sama token spreader. Nah token spreader ini dia ngasih tahu 0,1910191 ether dibagi 1 gitu kan. Nah, tapi kan kita mau nyari coinsnya biar tepat 1367. Ya udah berarti tinggal value-nya kita kasih berapa, tinggal pindah-pindahin aja kan. Berarti koin sekali 1 ether dibagi token per ether. Berarti ketemu 7156,35. Nah, ini kita buletin ke atas. Kenapa? Karena kalau kita tepat masukin segini, ini hasilnya bakal, bukan maksudnya win itu nggak bisa koma. Dan kalau kita masukin 7156, dia bakal keluarnya 1366. Nih, kok 7156, 1366. Tapi kalau kita mau 7157, kita naikin satu angka ke atas. Jadi 7157 yang dimasukin. Satu angka. Menjadi 717 agar koin jadinya 71. What the fuck? 1367. Nah, kayak gini. Pembagiannya dia bakal selalu nurun ke bawah. Denial of service, ya ini dari call ini ya. Karena dia call, dia bisa manggil berkali-kali. Jadinya DOS. Access control. Nah, jadi gini. Dia kan ownernya tuh message to sender, ya kan? Ini sebenarnya gak masalah. Asalkan si bar ini, kontrak ini cuma bisa dijalanin sama yang pertama kali dijalanin sama orang yang pertama kali deploy. Oke. Nah, karena dia ini kan gini, setup ini itu tuh kontrak yang menjalankan kontrak ini. Karena di sini tuh dia kan import bar, ya kan. Berarti dia master to sender ini bakal ngambil kontrak
address dari si kontrak, bukan dari si orang yang ngejalanin. Ntar, logikanya gini. Nah nih, EOA itu kita kan punya address nih, misalnya kayak nih. Nah, misalnya kita Ctrl S gitu kan, terus kita lihat di sini. Nah, ini itu EOA kita. Ini EOA. Terus kalau misalnya kita deploy, gue kasih. Nah, ini itu kontraknya si voting. Mungkin pakai yang beneran punya dia aja nggak sih Ethereum-nya? Gue langsung contohin pakai kontraknya dia yang beneran aja. Namanya apa? Access control bar. Nah ini ya, bar setup. Nah ini misalnya setup, gua compile, terus gua deploy. Dia minta payable nggak? Oke. Boot harus lebih besar dari 1. Oke, kita kasih 10. Deploy. Nah, ini kan EOA. Ini tuh address dari kontrak A. Nah, tapi kontrak A ini kan dia manggil si bar kan. Nih, kalau kita lihat bar. Nah, dia juga punya address. Jadi, nanti dia, si bar ini, ini udah gue ganti yang bener ya. Oke. Karena ini kalau dari soalnya kan message sender ya. Message sender ya. Nah itu dia bakal ngambil ownernya, itu punyanya si ini alamatnya. Ntar gue coba ganti dulu bentuk salahnya biar kalian lihat message.sender. Oke. Deploy. Nah, ya kita cek ya. 5B3 itu EOA. Terus ini 6EE itu kontrak A. Yang ini kontrak A-nya. Karena kontrak A manggil B, si B apa? 1E7. Nah, tapi kita ngeliat nih ownernya. 6EE. Salah dong. Masa ownernya itu suatu kontrak? Kan harusnya enggak. Harusnya ownernya itu kan gua, si 5B3 ya kan. Kenapa salah? Karena si bar ini pakai message to sender ownernya. Masalahnya adalah yang ngejalanin ini itu bukan gua secara langsung. Gua ngejalanin setup, yang dimana setup ini yang ngejalanin si bar. Jadinya dia nganggapnya si owner ini itu si kontrak setup. Itu salah. Jadinya gua yang beneran ngedeploy nggak bisa apa ya, yang on the owner ini gua nggak bisa jadinya. Nah, cara ngebenerinnya tinggal ganti to execute origin. Nah ini dia bakal ngambil, nah kalau misalnya to execute origin, dia bakal ngambil yang pertama kali ngedeploy. Gitu. Bukan kontrak yang ngedeploy dia, tapi yang pertama kali. Pokoknya paling ujung kiri. Itu si EOA. Oke, Ctrl save. Nanti kalau kita cek ya. Bentar. Kita lihat owner. Nah, dia bakal punya gua 5B3. Ini 5B3 owner yang udah bener. Gitu. Tuh, itu masalah di message to sendernya. Timestamp dependencies. Nah, ini bisa dibilang ya tadi ya, masuknya
apa sih namanya? Insecure randomness. Karena dia ini block to timestamp. Berarti apa ya? Ini kan maksudnya si ini itu blackjack itu kita harus totalnya tuh harus 21 angka. Jadi kita masukin angka, kita awalnya punya angka, ini punya kita ya, 17. Nah, biar kita menang, kita harus 17-nya harus ditambah dengan angka yang mana dijumlah tuh jadi 21. Tapi yang dijumlahin itu angka random. Nah, player cards kita 17 ditambah dengan angka random. Nah, angka random ini masalahnya dia tuh pakai block the timestamp. Jadi bisa diperkirakan kan, maksudnya kayak biar menghasilkan 4, gue harus di detik yang keberapa gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa diotomasi pakai ya pakai Python atau pakai smart contract kalian, tapi sebenarnya yang kita cari kan cuma vulnerability kan. Nah, vulnerability ya di sini. Insecure randomness gitu. Pokoknya kalau udah ada block timestamp, block number gitu, itu berarti udah nggak secure randomnya. Oke, hash collision, singular entity. Nah, ini juga suatu hal yang perlu dikasih tahu. Nah, jadi gini, ABI.encodepect itu maksudnya adalah dia ngubah ini menjadi suatu angka. Nah, fungsinya apa? Biar mempersingkat penyimpanan. Kayak di hashing gitu bisa dibilang ya. Ya nih, di hashing pakai kecak 256. Nah, masalahnya apa? Kalau misalnya dia kalau ada satu, oke, nggak masalah dong. Jadi kalau misalnya kita mau ngakses ya harus Hubert gitu kan namanya. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya ada dua nama kayak gini, misalnya nama depan nama belakang, ya pakai encodepect. Terus kalau gua masukin Hubert G terus Alenghar, dia dianggapnya sama. Berarti ini bisa dibilang kan dua orang yang berbeda gitu kan. Nah, ini kan jadinya insecure karena menghasilkan hashing yang sama. Caranya mitigasinya gimana? Ya udah tinggal hilangin pack-nya ini. Karena pack-nya ini yang membuat ini jadi kompak gitu. Jadi dia Hubert Alenghar jadi satu. Ini bisa dibilang kayak kita nge-hashing Hubert Alenghar. Jadi kayak mau nulisnya kayak gini atau kayak gini pun itu sama aja hasilnya. Nah, tapi kalau misalnya pakai encode itu bener-bener kayak Hubert gitu kan. Ini hasilnya apa? Terus Alenghar. Ini hasilnya apa? Nah, nanti hasilnya ini baru dijumlahin. Nah, itu udah pasti beda. Karena Hubert G. Alenghar itu beda. Hubert sama Hubert G itu udah beda hasil hashingnya gitu kan. Ini juga beda. Alenghar pakai G sama Alenghar nggak pakai G juga hasilnya beda. Di jumlah pasti beda juga. Gitu. Ya, jadi kurang lebih gitu sih. Ini udah semua yang gue kerjain dari link. Kalau di kelas gue tuh suruh ngerjain buat latihannya ini casino.xyz. Oke. Gimana guys? Ada pertanyaan nggak? Mantap. Yakin mantap. Kayaknya pusing ya kan? Emang pusing, tapi ini. Kurang lebih ya bentukannya. Pokoknya kalau udah ada dot call, ini gue bentuk ini deh. Gue ini. Kalau ada call, ini pasti sebelumnya address nih. Address, call, gini kan. Atau ini misalnya gitu. Ini ya. Value something, misalnya 1 gitu ya. Ini harus ada require kan. Something. Pokoknya harus ada require. Nah, kalau nggak ada, dia kena uncheck external calls. Oke. Ini gue hilangin dulu ya. Jangan.
Biasanya bentuknya itu kayak template gitu. Kalau ada calls ada require, kalau nggak ada dia kena uncheck external calls. Tapi kalau udah ada require dan pakai call atau send atau .send, dia bakal kena reentrancy attack. Nah gitu. Jadi reentrancy attack itu kalau udah ada call atau send meskipun ada require ya. Kalau ini tuh kalau nggak ada require-nya. Terus apa lagi arithmetic. Ini intinya bisa dibilang ya. Biasanya tuh nggak ada uncheck. Nggak ada uncheck untuk perhitungan matematikanya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya itu untuk ini sih, withdrawal gitu. Untuk ngambil atau untuk deposit. Kurang lebih kata-katanya sih di antara withdrawal bisa apa ya? Bisa transfer gitu-gitu. Pokoknya nama-namanya itu bisa apa aja, tapi kurang lebih mesti kita tuh apa ya? Berhubungan sama Ethereum yang kita mau kirim atau kita mau masukin ke dalam deposit atau kita mau ambil dari deposit kita ke wallet kita. Nah, ini sebenarnya caranya apa mitigasinya? Ya hilangin uncheck. Ya udah, nggak ada uncheck. Kita harus ada uncheck, sorry. Ada uncheck untuk perhitungan matematika. Harusnya itu nggak ada uncheck. Atau cara lainnya itu dia pakai, nah kok dari sini ya. Nih, pakai SafeMath dari OpenZeppelin. Kita coba ya. Klik uncheck salah. Nah, ini. Jadi perhitungannya itu, dia ada kayak add, terus baru angka berapa sama angka berapa dijumlahin. Ini bentuk amannya kayak gini. Kalau dia pakai si Zeppelin SafeMath. Oke, buat plus ya, interaksi, mitigasi, pakai transfer. Transfer itu ya berarti sama aja. Bentukannya, ini mesti address, misalnya message.sender, transfer, ini misalnya berapa? 1 Ether. Itu mitigasinya. Oke. Terus arithmetic ya kalau nggak ada uncheck jangan kalau ada uncheck berarti kena arithmetic itu biasanya ada di withdrawal mitigasi. Ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian modulo. Oke. Pakainya kayak gini mitigasinya. Oke. Insecure randomness. Biar rapi. Berarti ada block.time stamp, block.number. Mitigasinya pakai ini benar. Chain links sama videos. Mitigasi chain link.
random function dari chaining sama Vitus delay function. Vitus. Oke. Incorrect access control. Ini nggak ada. Nih, misalnya gua kasih function important function. Ya kan bisa bikin sendiri, nanti tergantung dia kontraknya apa. Yang penting-penting itu harus ada itunya. Biasanya kayak gini. Terus ntar gue lupa urutan modifier. Function. Nah, function itu public. Public kan. Nah, di sini kan nggak ada modifier. Mitigasi. Bikin modifier. Misalnya modifiernya namanya only owner. Require. Oke. Constructor. Nah, ini kalau kalian apa ya? Coba baca aja, nanti kalau misalnya ada modifier tapi nggak dipakai, yang ngikutin namanya apa? Bisa aja only admin gitu kan. Nah, ini berarti mitigasinya tinggal function apapun itu, function public, terus kasih modifier aja ini owner. Ya, itu doang. Terus uncheck external calls udah. Oke. Tadi kayaknya ada yang perhitungan. Oh ya, ini makasih contohnya nih. Ini kalau uncheck tuh. Ini kalau uncheck. Nah, keselin 6. Cowoknya tuh nulisnya gimana sih? Bentar. Max. Oh, ya udah gini aja max. Oh, itu taruh 256. Tapi kok 0 kurangi 1 ya? Ini kan gitu. Pan 256. Pan. Oke, bisa. Bisa 8 deh. 8 kan tadi 256 maksudnya. Berarti kalau 256 tambah 1 jadi 0. Tapi kalau 0 kurang 1 jadinya 256. Gini kurang lebih. Maksudnya. Oke.
Nah, ini mitigasi. Biasanya di function itu mitigasinya ini. Dan hilang. Oke, uncheck mitigasi. Kasih require. Oke. Biasanya kayak gini sih bentukannya. Dan bentuk, kalau kalian baca-baca juga sebenarnya kurang lebih di sekitar situ sih. Underflow overflow kan udah, sekurang pakai block dot something. Logic error. Ya kalau logic error sih kalian harus baca ya. Karena kan itu logika rounding error. Sebenarnya bukan rounding error. Tapi kalau rounding di menggunakan wind itu selalu pembulatan ke bawah. Denial of service ini mesti pakai call. High level, oh ini di sini gue jelasin perbedaan high level sama low level. Access control, ini yang tadi text dot origin. Hash collision, ini yang API.encode. Oke. Di sini harusnya gue jelasin kenapa. Nah, API.encode ini kalau datanya tuh penting banget. Jadi kayak kalian punya beberapa data, first name, last name, atau lebih banyak lagi. Dan itu biar bener-bener nggak kecampur jadi satu. Kalau ini cuma buat yang simple-simple aja. Oke. Gitu sih, kurang lebih ini gue subscribe. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya belum jelas atau mau jelasin apa gitu?